Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat berdampak serius pada operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Manajemen risiko likuiditas yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dalam memahami risiko likuiditas, yang pertama yaitu kita harus memahami definisi. Definisi dari risiko likuiditas ini adalah ketidakmampuan untuk memenuhi arus kas keluar baik saat ini maupun masa depan tanpa mengganggu aktivitas normal perusahaan. Dan yang kedua, penyebab dari risiko likuiditas ini yaitu berbagai faktor seperti guncangan pasar, penurunan arus kas, dan kesulitan mengakses sumber pendanaan dapat menyebabkan risiko dari likuiditas itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu dampak dari risiko likuiditas. Dampak ini mengakibatkan kesulitan pembayaran kewajiban, penurunan kepercayaan kepada investor, dan bahkan kebangkrutan kepada perusahaan. Ada beberapa syarat dalam regulasi. Yang pertama yaitu standar likuiditas bank sentral. Bank sentral menetapkan rasio likuiditas minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Dan yang kedua yaitu Pasel 3 tentang likuiditas. Kesepakatan Pasel 3 mendefinisikan rasio likuiditas yang harus dipatuhi seperti rasio kecukupan likuiditas LCR dan rasio pendanaan stabil bersih NSFR. Dan ada juga peraturan likuiditas nasional. Otoritas keuangan setiap negara juga menetapkan regulasi likuiditas khusus yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga keuangan di negaranya itu. Dan ada juga identifikasi dan penilaian risiko likuiditas. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan risiko, memahami sumber-sumber risiko likuiditas seperti konsentrasi pendanaan, kontrak yang membebani arus kas, dan jatuh tempo aset atau liabilitas yang tidak seimbang. Dan yang kedua yaitu menilai dampaknya, mengukur potensi dampak risiko likuiditas seperti biaya pendanaan, kehilangan akses ke pasar, dan penurunan peringkat kredit. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi kontrol, menilai kecukupan kontrol dan mitigasi yang ada untuk mengelola risiko likuiditas seperti kebijakan, prosedur, dan cadangan likuiditas. Dan yang keempat yaitu dengan menetapkan toleransi, menetapkan tingkat risiko likuiditas yang dapat diterima oleh perusahaan berdasarkan profil risiko dan preferensi manajemen. Dan ada pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas. Yang pertama yaitu mengukur likuiditas dengan menghitung rasio-rasio likuiditas yang ditetapkan seperti LCR dan NSFR untuk memantau posisi likuiditas perusahaan. Dan yang kedua yaitu menganalisis arus kas, melakukan proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk mengidentifikasi celah likuiditas dan potensi kesulitan pembayaran kewajiban. Dan yang ketiga yaitu pemantauan tanda peringatan, menetapkan indikator-indikator peringatan dini untuk mendeteksi potensi masalah likuiditas agar dapat diambil tindakan tepat. Dan ada juga strategi mitigasi risiko likuiditas. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber pendanaan, memiliki berbagai sumber pendanaan baik internal maupun eksternal untuk meminimalkan ketergantungan pada satu sumber. Dan yang kedua yaitu menjaga likuiditas memadai, memastikan ketersediaan cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu manajemen aset liabilitas, mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitas untuk meminimalkan kesenjangan likuiditas. Dan yang keempat yaitu uji coba stres, melakukan simulasi skenario stres untuk menguji ketahanan likuiditas perusahaan dalam kondisi yang buruk.
Rencana pendanaan darurat yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi krisis, dengan mengenali situasi yang dapat memicu krisis likuiditas seperti guncangan pasar atau penurunan peringkat kredit. Dan yang kedua yaitu sumber pendanaan alternatif, menyiapkan sumber-sumber pendanaan darurat seperti fasilitas kredit yang dapat diakses oleh saat terjadi krisis. Dan yang ketiga yaitu rencana aksi terperinci, menyusun rencana aksi terperinci yang mencakup jalur komunikasi, pengambilan keputusan, dan tindakan mitigasi. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu pentingnya manajemen risiko likuiditas ini. Manajemen risiko likuiditas yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu elemen kunci manajemen risiko, yaitu dengan pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga mitigasi, dan keempat perencanaan darurat adalah komponen fundamental manajemen risiko likuiditas. Dan yang ketiga yaitu komitmen manajemen puncak. Dukungan dan komitmen manajemen puncak sangat diperlukan untuk mengimplementasikan manajemen risiko likuiditas yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.